Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Aldo atau Arudo ya. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk mengetik dalam bahasa Jepang. Tema kali ini adalah tentang cara bikin laporan dalam bahasa Jepang. Ya, laporan itu tiap perusahaan beda-beda teman-teman. Ada yang setiap hari, ada juga yang seminggu sekali. Biasanya masing-masing perusahaan punya template-nya masing-masing, punya hinagata-nya masing-masing. Tapi ada juga nih perusahaan yang bebas kayak gimana aja. Nah, biasanya teman-teman orang luar negeri itu kalau disuruh bebas itu bingung harus kayak gimana gitu. Isinya harus apa aja. Nah, jadi saya mau ajak teman-teman untuk melihat kira-kira bagusnya kayak gimana sih isinya gitu. Gak usah panjang-panjang, langsung aja teman-teman saya mau kita ketik bersama-sama. Kebetulan kalau di Marimo sendiri kita kirimnya per minggu, akhir pekan ya, namanya Shuho. Nah, tentang laporan sebenarnya teman-teman, cukup ada 3 hal yang harus kalian tuliskan. Yang pertama itu adalah seika. Apa aja sih yang teman-teman sudah selesaikan atau sebagaimana prosesnya. Yang berikutnya, yang kedua ini adalah yote. Nah, di minggu berikutnya, apa aja sih yang akan teman-teman kerjakan. Dan yang ketiga, ini rata-rata setiap perusahaan punya stylenya masing-masing. Tapi kalau di Marimo sendiri kita punya yang namanya shokan. Ya, shokan itu seperti perasaan kita atau pendapat kita tentang apa yang terjadi di minggu ini, ada kendala apa dan sepertinya harus begini. Itu semua dituliskan dalam shokan. Langsung aja teman-teman kita lihat ya, kalau saya tiap minggu biasanya seperti apa sih nulisnya. Dan mungkin ini bisa menjadi ide atau bisa jadi referensi buat teman-teman yang nggak dikasih format sama perusahaannya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau menuliskan dalam bahasa Jepang yang mudah dimengerti. Buat teman-teman yang bahasa Jepangnya lebih jago, yang udah tahu atau udah N1, N2, itu bisa ke yang lebih bagus ya. Siapin laptop teman-teman, coba ketik yuk sama-sama dalam bahasa Jepang. Yang pertama kali harus teman-teman lakukan itu adalah menuliskan tanggal kapan kalian menuliskan laporan tersebut. Kita buat contohnya hari ini, hari Jumat tanggal 9 April ya. Yang berikutnya, ini teman-teman laporan harian atau laporan akhir pekan gitu. Karena kami ini laporan tiap minggu, jadi kami tulis Gyomu Shuho. Ya. Oke. Berikutnya ke yang kiri. Kita tulis nama divisi teman-teman apa dan nama teman-teman apa. Contohnya saya adalah sales. Berarti Egyobu. Namanya siapa? Arudo Kurisu-tanto. Ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada 3 hal yang harus teman-teman tuliskan, yakni seika, yote, dan shokan. Oke, kita buat ya. Shikaku. Oh, jadi. Oke, itu kita buat 3. Oke. Shukan seika. Yang kedua, ini adalah konshu no yote. Ya. Yote berikutnya gitu. Dan yang terakhir adalah shokan. Nah, 3 ini adalah yang paling penting banget. Oke teman-teman, langsung kita tulis ya. Kemarin minggu lalu teman-teman bikin apa aja. Nah, terus misalkan hanya 70% aja nih belum selesai gitu. Nah, jadi kita tulis judul dokumennya apa? Shorui o 70% made 70% kansei shimashita ya. Kemudian yang berikutnya misalkan teman-teman minggu depan harus presentasi sama perusahaan ABC ya namanya contohnya. Presentation ya, present o tsukurimashita. Nah, berikutnya misalkan teman-teman harus pergi ke lapang gitu ya. Kita tulis saja nama lapangnya apa. Terus no gemba o kakunin shimashita ya. Gampang kan teman-teman, laporan seperti ini aja. Oke, berikutnya kita langsung lihat minggu berikutnya teman-teman harus mengerjakan apa. Kita lihat ya. Nah, contohnya tadi kan dituliskan bahwa si judul dokumen yang awal itu teman-teman baru 70% saja. Jadi kita tuliskan dokumennya apa? O kansei sasemasu. Berarti akan diselesaikan sampai 100%. Berikutnya, misalkan teman-teman kan udah bikin presentasi di perusahaan ABC.
Berarti kita tuliskan bahwa teman-teman akan ABC sha de purezen o shimasu. Gitu ya. Oke, yang terakhir ya, misalkan teman-teman harus ketemu sama si perusahaan DEF. DEF, namanya si Mr. Tanaka atau Tanaka-san. Berarti kita tuliskan DEF sha no Tanaka-san to uchiawase o shimasu. Nah, tapi ini tuh benar-benar bahasa Jepang yang gampang banget ya. Kalau misalkan teman-teman yang udah jago, mungkin bahasa Jepangnya bisa dirubah lebih bagus ya. Judul dokumennya apa? Shorui sakse. Misalkan tulis di sini 70% aja desu yo gitu ya. Gak apa-apa kayak gini juga teman-teman. Atau teman-teman juga yang di sini kalau udah jago, teman-teman bisa tulis ABC Shiryou sakse. Nah, terus yang terakhir, Gemba no kakunin. Cukup segini aja nggak apa-apa teman-teman. Ini lebih simple dan mudah dimengerti, tapi ada isinya. Yang berikutnya, konshu no yote. Kalau misalkan teman-teman pengen yang 70% tadi mau ke 100 kan, cukup tulis shorui sakse. Kita harus tulis di bawahnya teman-teman akan mengerjakan sampai 100% desu yo gitu ya. Terus yang berikutnya, kita akan presentasi di perusahaan ABC. Nah, kalau misalkan bahasa Jepang yang officialnya itu bukan de tapi nite. ABC sha nite present. Kore dake de ii to omoimasu. Terus teman-teman juga DEF sha no Tanaka-san to uchiawase. Cukup kayak gini aja, simple dan mudah dimengerti teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum N2 atau belum N1 ya, masih belum mahir dan masih belum mengerti, terus nggak pede juga, saya sarankan sih gunakan bahasa yang simple. Nani-nani o tsukurimashita, itu nani-nani o shimashita. Berikutnya, di bagian shokan, ini biasanya kita harus laporkan ada apa gitu. Nah, biasanya di shokan ini kita tuliskan 3 hal penting. Apa yang terjadi, ada apa. Yang kedua adalah apa alasannya, kenapa bisa terjadi. Yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan berikutnya. 3 hal ya. Contoh di sini misalkan buconya namanya Kanakuchi-san. Misalkan Kanakuchi-san kan minta saya untuk mengerjakan si dokumen A gitu. Harus 100% jadi di minggu lalu. Tapi saya punya alasan nih. Contohnya banyak banget customer. Di luar dugaan ternyata banyak yang beli gitu produk yang perusahaan kami jual. Sehingga saya tidak punya waktu. Itu alasannya. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan dokumen tersebut di minggu ini gitu. Kita tulis sama-sama teman-teman. Contohnya di kalimat yang pertama kita ingin menuliskan bahwa saya tidak bisa menyelesaikan permintaan dari Kanakuchi-san untuk mengerjakan dokumen bla 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 sampai limit yang diberikan. Kita tulis bahasa Jepangnya kayak gimana ya. Kanakuchi bucho ga onegai shita, judul dokumennya apa, no shorui sakusei o shimekiri bi made ni owaraseru koto ga dekimasen deshita. Oke, satu kalimat kita sudah selesai teman-teman. Kita tuliskan teman-teman riyunya apa. Ryu wa okyakusama ga takusan koraremashita node sono taiyou de isogashikatta desu. Ya, kita sudah tuliskan alasannya apa. Terus kita mau gimana nih untuk mengatasi problem ini? Konshu, minggu ini, umaku jikan wo kanri shinagara nokori no bun o owarasetai to omoimasu. Ya, jadi saya mau bilang bahwa minggu ini atau di minggu berikutnya saya akan memanage waktu dengan baik dan saya akan menyelesaikan sisanya 30% tersebut gitu. Nah, cukup 3 poin ini sudah tersampaikan. Shokan nggak usah panjang-panjang sampai berapa paragraf, asal ada 3 poin itu cukup. Terakhir kita tuliskan ijo ya. Nah, kemudian kita akan kirim ya teman-teman. Nah,
biasanya untuk mengirimkan itu kita kirim ke bos-bos besar dulu. Contohnya direksi saya ini namanya Suzuki-san. Setelah direksi yang paling atas, bawahnya adalah wakil direksi, misalkan namanya Okazaki-san. Ya. Dan selalu diurutkan dari yang paling superior atau yang paling jabatannya paling tinggi. Nah, biasanya divisi kita itu dituliskan di sisi ya. Contohnya manajer divisi saya namanya Kanakuchi-san. Nah, biasanya setelah Bucho itu adalah senpainya atau siapa yang masuk dan sudah lama di divisi tersebut. Contohnya senpai saya adalah Hiyasa-san. Ya, gitu. Nah, terus misalkan grup saya sendiri ada Jessica misalkan ya, saya masukkan Jessica-san di sini. Oke. Kalau udah ya kita kirim send email seperti itu ya. Oke, sekian teman-teman tentang bikin laporan ya. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang akan meniti karir di Jepang ya. Oke, sukses buat teman-teman selalu dan tunggu episode kami berikutnya. Terima kasih.